Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai renungan panjang ini dengan hati yang perlahan-lahan ditenangkan. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu memaksakan diri untuk mengerti segalanya sekaligus. Biarkan firman hari ini masuk seperti aliran air yang mengisi ruang kosong dalam batin. Ayat yang kita renungkan dari Matius 10 ayat 20 berkata, "Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Ayat pendek ini menyimpan kedalaman yang tidak sederhana. Ini bukan sekadar kalimat tentang berbicara. Ayat ini adalah janji Tuhan tentang penyertaan batin, peneguhan di tengah ketakutan, dan kehadiran ilahi yang mengisi setiap ruang. Ketika seseorang tidak lagi tahu harus berkata apa, tidak semua orang pandai berbicara. Tidak semua orang punya keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Ada orang yang merasa cemas ketika harus menguatkan orang lain. Ada yang gemetar ketika harus menjelaskan sesuatu yang sulit. Ada yang merasa tidak layak karena kekurangannya dalam memilih kata. Namun, firman ini membalikkan cara pandang itu. Yesus tidak berkata, "Persiapkan kata-katamu sebaik mungkin." Ia tidak berkata, "Berlatihlah lebih keras sampai kamu sempurna." Ia berkata, "Akan ada saat di mana aku mengambil tempat di dalam kata-katamu. Dan ketika saat itu datang, bukan lagi kamu yang berbicara, tetapi aku sendiri." Tuhan mengenal manusia jauh lebih dalam daripada manusia mengenal dirinya sendiri. Ia tahu bahwa di banyak situasi, kelemahan berbicara bukan disebabkan oleh kurangnya kepandaian, melainkan oleh ketulusan hati yang ingin mengatakan hal yang benar, namun tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ada orang yang begitu ingin menghibur, tetapi justru takut salah ucap. Ada orang yang begitu ingin membantu, tetapi merasa suaranya terlalu kecil. Ada orang yang ingin memberikan peneguhan, namun lidahnya terasa berat, karena apa yang ia sampaikan terasa tidak cukup. Tuhan melihat semua itu, dan Ia berkata, "Aku yang akan mengisi kekosongan itu." Ketika Yesus berkata bahwa Roh Bapa akan berbicara melalui manusia, Ia sedang mengangkat beban besar dari bahu orang-orang yang merasa tidak mampu. Ia sedang memberitahu bahwa kemampuan manusia bukan syarat bagi Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Banyak waktu di mana seseorang tidak memiliki kesempatan untuk menyiapkan kata-kata. Percakapan penting bisa datang tiba-tiba. Kondisi mendesak bisa muncul tanpa peringatan. Dan saat-saat seperti itu seringkali membuat manusia merasa tidak cukup. Namun, justru di tempat itu, Roh Tuhan bekerja paling kuat. Ia bergerak melalui dorongan lembut, melalui keheningan yang menenangkan, melalui kalimat sederhana yang muncul tiba-tiba dalam batin seseorang, tanpa ia tahu bagaimana kalimat itu lahir. Tuhan bekerja bukan di ruang yang keras, melainkan di bagian dalam manusia yang paling rapuh dan paling jujur. Saudaraku, ada sebuah kisah nyata yang sering diceritakan di sebuah komunitas kecil di Chili. Bukan kisah tentang pendeta terkenal, bukan tentang penginjil besar, tetapi tentang seorang perempuan biasa yang bernama Maria Solano. Ia bekerja sebagai pegawai toko roti kecil dan tidak pernah menganggap dirinya seseorang yang rohani. Ia pemalu, sering canggung berbicara di depan orang lain, dan lebih memilih bekerja diam-diam daripada terlibat dalam percakapan panjang. Suatu hari, tetangganya yang sudah berusia lanjut mengalami kehilangan besar. Cucunya satu-satunya anak yang sering mengunjunginya pergi untuk selama-lamanya karena kecelakaan. Orang tua lanjut usia itu tenggelam dalam kesedihan. Ia menolak makan selama beberapa hari, tidak ingin berbicara, dan hanya duduk memandangi pintu, seolah berharap cucunya kembali. Tetangga-tetangga lain mencoba membantu, namun tidak berhasil. Setiap kali ada yang datang, orang tua itu menutup diri. Rumahnya terasa begitu sunyi, karena ia tidak ingin menerima siapapun. Suatu sore, Maria pulang kerja dan melewati rumah itu. Hatinya bergerak aneh, bukan dorongan besar, bukan perasaan menggebu, hanya getaran kecil yang membuat langkahnya melambat. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi ia merasakan dorongan untuk berhenti sejenak. Maria mengenal dirinya. Ia bukan orang yang pandai berbicara. Ia bahkan sering salah mengucapkan sesuatu ketika gugup. Namun, dorongan itu tidak hilang.
ia berdiri di depan rumah tua itu dengan jantung berdebar, bertanya dalam hati, apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa lama, ia membuka pagar perlahan dan mengetuk pintu. Tidak ada suara dari dalam. Ia menunggu lagi. Dan ketika ia hampir pergi, pintu terbuka sedikit. Maria menatap wajah tetangganya yang tampak kehilangan hidupnya, lidahnya terasa kaku. Tidak ada kalimat dalam pikirannya, tidak ada persiapan, tidak ada rencana. Hanya hening. Namun sesuatu yang lembut tiba-tiba mengisi batinnya. Seperti ada seseorang yang merapikan kata-kata dalam jiwanya, lalu menuntunnya untuk keluar dengan suara yang nyaris berbisik. Maria berkata, "Aku tidak tahu bagaimana caranya mengambil rasa sakit itu darimu, tapi aku ada di sini, dan Tuhan ada bersamamu di ruangan ini." Hanya itu, kalimat sederhana yang lahir tanpa dibuat-buat. Namun, sesuatu berubah. Wajah orang tua itu mulai melemah, air matanya jatuh, dan ia memeluk Maria dengan seluruh tenaga yang tersisa. Saat Maria keluar dari rumah itu, ia sendiri bingung. Ia tidak pernah memikirkan kalimat seperti itu sebelumnya. Ia tidak pernah berani mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi kalimat itu muncul begitu saja, halus, tepat, dan membawa ketenangan yang tidak dapat dijelaskan. Tetangganya bercerita bertahun-tahun kemudian bahwa kalimat sederhana itu menjadi satu-satunya alasan ia mulai bangkit lagi. Kata-kata itu seperti tangan Tuhan yang menyentuh hatinya ketika ia berada dalam kegelapan terdalam. Saudaraku, itulah Matius 10 ayat 20. Dalam tindakan nyata, itulah saat di mana Tuhan mengambil tempat di dalam suara manusia. Ia mengambil alih ketika manusia tidak mampu. Ia berbicara melalui mereka yang bingung. Ia memakai suara yang kecil untuk membawa pemulihan besar. Ia memakai hati yang sederhana untuk menyampaikan kasih-Nya. Roh Kudus tidak datang dengan suara keras. Ia datang dengan lembut, dengan kehadiran yang menenangkan, dengan dorongan halus yang membuat seseorang tahu bahwa saat itu ia harus berbicara. Dan ketika seseorang membuka dirinya untuk mengikuti dorongan itu, suara Tuhan mengalir melalui dirinya tanpa ia sadari. Banyak orang merasa bahwa mereka tidak layak menjadi alat Tuhan karena tidak pandai berkata-kata. Namun firman ini menghapus rasa minder itu. Tuhan tidak membutuhkan kefasihan. Ia tidak membutuhkan kehebatan. Ia hanya membutuhkan hati yang bersedia memberikan ruang baginya untuk bekerja. Dalam hidup ini, setiap orang akan memasuki situasi tertentu yang tidak dapat ia hindari. Percakapan penting yang tiba-tiba, pertemuan tak terduga, atau seseorang yang datang dengan hati terluka. Dan di sana, Tuhan tidak akan membiarkanmu sendiri. Ketika engkau tidak tahu harus berkata apa, Tuhan mengisi ruang kosong itu. Ketika engkau takut salah, Tuhan menuntun setiap kata dengan lembut. Ketika engkau merasa terlalu kecil, Tuhan menguatkan suara batinmu dengan kehadirannya. Saudaraku, Tuhan tidak mencari suara yang sempurna. Ia mencari hati yang mau dipakainya. Ia mencari seseorang yang bersedia membuka dirinya, meski ia tidak percaya diri. Ia mencari seseorang yang mau berkata, "Aku tidak tahu harus berkata apa, tetapi jika engkau ingin memakai suaraku, aku bersedia." Ketika doa itu keluar dari hati, Tuhan menjawabnya dengan kehadiran. Dan pada saat itulah yang terjadi bukan lagi kemampuan manusia. Yang bekerja adalah Roh Bapa sendiri. Suara itu tetap suaramu, namun maknanya berasal dari Tuhan. Kalimat itu tetap kalimatmu, namun kekuatannya berasal dari surga. Saudaraku, itulah keindahan dari penyertaan Tuhan. Ketika engkau tidak mampu, Ia mengambil alih. Ketika engkau tidak yakin, Ia menuntun. Ketika engkau tidak tahu kalimat apa yang tepat, Ia menaruh penghiburan. Di dalam kata-kata yang keluar, Roh Kudus bekerja melalui hatimu, dan melalui suaramu. Ia tidak terlihat, tetapi hadir. Ia tidak terdengar secara fisik, tetapi bekerja di dalam batin. Ia
tidak memaksa, tetapi membimbing. Dan ketika renungan ini selesai, aku ingin engkau menyimpan satu hal: kamu jauh lebih dipakai Tuhan daripada yang kamu sadari. Bukan karena kemampuanmu, tetapi karena Tuhan yang tinggal dalam dirimu. Amin.